Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih sehat dan semangat untuk belajar ya? Jumpa lagi dengan Ibu Rina masih di Belajar IPA kelas 8. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem gerak tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. 2. Melakukan pengamatan tentang jenis gerak pada 10 jenis tanaman yang berbeda. Baiklah, kita mulai. Bagaimana gerak tumbuhan? Gerak tumbuhan berdasarkan asal datangnya rangsangan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, 2 gerak higroskopis, dan 3 gerak esionom. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak siklosis kloroplas tumbuhan Hydrilla verticillata. Gambar ini adalah gambar tumbuhan Hydrilla verticillata. Apabila kita amati kloroplas yang ada di dalam sitoplasma, ternyata kloroplas ini bergerak berputar atau berotasi di dalam sitoplasma. Gerakan ini kita sebut dengan gerak siklosis. Bagaimana dengan gerak higroskopis? Mungkin kalian pernah menjumpai buah-buah yang pada saat tua kulit buahnya terkelupas seperti gambar ini. Ya, gerakan ini disebut dengan gerak higroskopis, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya di sini adalah membukanya buah polong-polongan seperti kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Kemudian bisa juga contoh membukanya buah lamtoro, serta membukanya dinding sporanium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Lalu apa itu gerak esionom? Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar atau dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Dan nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Anak-anak, untuk gerak esionom yaitu tropisme terbagi menjadi 5 jenis, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan pada gerak taksis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Dan pada gerak nasti terbagi menjadi 5 jenis, yaitu seismonasti, niktinasti,
fotonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu dimulai dari gerak fototropisme atau juga bisa disebut sebagai heliotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Ada dua jenis, yaitu fototropisme positif, contohnya gerak ujung batang menuju atau mendekati cahaya. Dua, fototropisme negatif, yaitu contohnya gerak ujung akar menjauhi cahaya. Selanjutnya, geotropisme. Apa itu geotropisme? Geotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gaya gravitasi. Ada dua jenis, yaitu satu, geotropisme positif, contohnya gerak ujung akar menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Dan geotropisme negatif, contohnya yaitu gerak batang yang menjauhi pusat bumi. Jadi, kalau kita simpulkan antara gerak geotropisme dengan gerak fototropisme, ini ada kebalikan. Geotropisme negatif sama dengan fototropisme positif, sedangkan geotropisme positif sama dengan fototropisme negatif. Kita lanjutkan ke hidrotropisme. Ada kata hidro. Hidro itu air. Apa itu hidrotropisme? Hidrotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sumber air. Contohnya adalah gerak akar pertumbuhan akar yang menuju ke sumber air. Berikutnya, tigmotropisme. Apa itu tigmotropisme? Tigmotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, gerak sulur tumbuhan, misalnya mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa, yang merambat dengan cara melilit pada kayu atau tumbuhan lain. Ini dicontohkan pada gambar adalah tumbuhan kacang panjang. Ini adalah sulurnya tumbuh melilit pada batang. Berikutnya adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah satu, gerak akar tumbuhan yang membelok menuju ke tempat yang mengandung pupuk atau zat kimia. Ini lihat, ini akar semula. Kemudian setelah dikasih pupuk, akarnya akan membelok ke arah pupuk. Yang kedua, contohnya adalah gerak bulu serbuk menuju sel telur. Gerakan ini dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Selanjutnya, macam-macam gerak taksis. Kita mulai untuk fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah gerak Euglena viridis mendekati sumber cahaya. Berikutnya adalah gerak kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak
spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium pada tumbuhan paku maupun tumbuhan lumut menuju ke sel telur yang dihasilkan oleh archegonium karena tertarik adanya zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium ini. Selanjutnya kita pelajari tentang seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Kalian pernah melihat atau bahkan memegang tumbuhan putri malu? Ya, bagaimana gerakannya? Tumbuhan tersebut akan menutup saat kita sentuh. Ini sebelum disentuh, ini setelah disentuh, daunnya akan menutup. Gerak ini adalah gerak seismonasti. Saat ujung daun putri malu disentuh, akan terjadi aliran air yang menjauhi daerah sentuhan, menyebabkan kadar airnya berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya, daun putri malu menutup dan tampak seperti layu. Berikutnya adalah gerak niktinasti. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kondisi siang dan malam hari. Contohnya adalah menutupnya daun tumbuhan polong-polongan, daun lamtoro, daun bunga turi, dan daun tumbuhan bunga merak di malam hari. Dan mereka akan membuka lagi di siang hari. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 sore atau Mirabilis jalapa di sore hari. Termonasti. Apa itu termonasti? Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya adalah gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi. Karena mekarnya pada musim semi, berarti tumbuhan ini tidak kita jumpai di Indonesia. Ini kita jumpai pada negara-negara yang mempunyai 4 musim. Selanjutnya, gerak nasti kompleks. Apa itu gerak nasti kompleks? Gerak nasti kompleks adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Contohnya yaitu pada stomata. Stomata itu bisa membuka dan menutup karena dipengaruhi oleh rangsangan berupa kadar air, cahaya, pH, dan suhu. Demikian anak-anak materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Anak-anak, jangan lupa setelah ini kerjakan tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa baca petunjuknya baik-baik. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalian pelajari bab 1 karena minggu depan kita akan ulangan yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.